perempuan dan anak untuk mencari keadilan selalu ada sosok di garis terdepan yang selalu mendengar dan juga membela mereka. Selamat datang kembali di Ngopi Bareng TVRI barengan Nisa Muhammad. Dan kali ini kita ngobrol bersama sosok yang selalu ada di belakang perempuan dan anak, selalu membela, selalu mendengarkan setiap perjuangan mereka. Dan untuk episode kali ini kita bersama dengan Nona Ana. Hai. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, seperti biasa ya, aku kasih dulu sedikit informasi tentang Ana ini, teman ngopi. Sri Yuliana Monoarfa tuh biasa dipanggil Ana atau Nona Ana, itu sapaan deketnya Ana gitu. Jadi Ana ini tuh seorang pengacara, 5 tahun sudah berkecimpung di dunia pengacara sendiri dan memang lebih terlibat banyak dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak. Benar. Oke, mungkin Ana bisa ceritakan sedikit kesibukan Ana saat ini seperti apa? Kesibukan saya saat ini, saya sebagai pengacara yang mendampingi dan menangani perkara perempuan dan anak. Ada juga perkara-perkara lainnya, hanya saja lebih banyak menangani perkara perempuan dan anak. Iya. Nah, di samping itu saya juga saat ini sebagai tenaga ahli UPTD PPA, Unit Perlindungan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai pengacara dan juga konselor. Nah, jadi keseharian saya banyak menangani dan mendampingi perkara perempuan dan anak, khususnya saat ini lagi banyak menangani perkara perceraian. Nah, jadi Ana udah menikah? Belum. Belum menikah. Belum menikah tapi harus berkecimpung dengan segala urusan-urusan rumah tangga. Ya kan, ini kan mostly perempuan yang datang ya? Iya. Iya kan, perempuan yang datang dengan segala ceritanya mereka, perceraian dan lain-lain. Ada rasa trauma nggak sih? Kayak Ana, aduh kayaknya nggak nikah deh. Kayaknya ternyata kehidupan rumah tangga begininya, ada nggak? Kalau bahkan saya ingin menikah. Oh gitu. iya, justru Iya, ingin bukan menikah. saya jadikan kemudian sebagai alasan saya tidak mau menikah. Justru saya ingin mau menikah begitu. Saya belajar dari berbagai perkara yang saya dampingi. Saya menemukan persoalan-persoalan dari dalam berumah tangga. Oh ternyata ini kalau orang bercerai. Oh jadi ternyata orang bisa menggugat cerai itu faktornya ada juga yang bukan karena ekonomi. Ada juga karena faktor-faktor lainnya. Saya banyak belajar dari persoalan itu. Sehingganya saya juga ingin tetap menikah gitu. Justru penasaran ya. Iya. Penasaran pengen nikah karena mungkin kita udah tahu, oh ternyata dalam rumah tangga kita nggak boleh seperti ini biar tidak seperti ini. Iya. Gitu kan, banyak belajar dari klien-klien. Klien-klien, justru. benar. Tapi Ana sendiri kenapa akhirnya memilih bidang perempuan dan anak ini? Maksudnya kan untuk jadi seorang pengacara kan bisa ngambil hal-hal yang lain gitu kan. Kenapa tertarik di sini? Nah, yang pertama saat ini kita melihat memang banyak, bukan saat ini ya, dari dulu banyak perempuan dan anak itu yang menjadi korban yang sulit bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Kita ketahui bersama bahwa keterbatasan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya itu kemudian menjadi hambatan begitu. Nah, di sini kemudian saya hadir untuk memberikan pendampingan begitu terhadap perempuan dan anak yang mengalami persoalan hukum. Kemudian yang kedua, ini adalah personal branding begitu. Semua orang bisa menjadi pengacara begitu, tapi kita harus mempunyai personal branding, artinya biar masyarakat tahu kalau perkara perempuan dan anak udah ada, oh kita ke ibu anak banyak menangani, iya. Sosok ya. Nah, kita harus ya, bagi saya yang lebih utama itu membangun personal branding gitu, perkara yang memang spesialis dijalankan. Oke, kalau menurut Ana sendiri, apa sih sebenarnya tantangan terbesar perempuan dan anak untuk mendapatkan keadilan, untuk memperjuangkan keadilannya mereka saat ini? Iya, kalau saat ini banyak. Yang pertama, perempuan itu tidak mempunyai keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya begitu. Banyak kemudian perempuan yang menjadi korban, kita bersama banyak perkara-perkara pelecehan seksual. Banyak yang saya dampingi bahkan itu baru terungkap ketika dia sudah menjadi korban 2-3 tahun. Gitu. Itu karena apa? Perempuan itu agak lebih gengsian untuk memilih tempat bercerita persoalan mereka. Karena mereka lebih memilih untuk menutup diri, jadi persoalan mereka itu tidak sampai di speak up. Nah, kemudian saya hadir untuk menjadi teman begitu, bukan kemudian lebih ke formal, tidak. Saya lebih ke kekeluargaan kalau kemudian untuk membuat mereka mengungkap sebenarnya apa yang mereka alami. Betul. Jadi perempuan itu nggak enak ya sebenarnya.
Ketika kita jadi korban, justru malah kita yang disalahkan. Iya, Misalnya dianggap kayak- pelaku. Iya, misalkan kayak ada kasus pemerkosaan misalnya. Pasti orang yang mau tanya duluan, Ngana su pakai baju bagaimana su sampai dorang Iya. so ini, Ngana su kemana gitu. Iya. Jadi ujung-ujungnya perempuan yang disalahkan ya, misalkan Iya. kayak gitu kan. Terus habis itu kita mau speak up juga, kita malu, Iya. kan harga Betul. diri ya kan. Padahal ketika kita mau speak up itu bukanlah sebuah aib, gitu. Justru kita harus speak up. Karena kapan kita tidak mau speak up, maka kita tidak akan memperoleh keadilan. Betul. Sama halnya juga dengan perkara anak. Banyak kan perkara anak yang saat ini kita dengar, kita temui perkara-perkara persetubuhan, perkara cabul Nah, yang itu. anak-anak menjadi korban, dan bahkan pelakunya itu adalah orang-orang terdekat dari anak-anak itu. Ada ayah tiri, ada kakeknya, ada Tetangga. pamannya, tetangga. Kakaknya, Ya. bahkan ada ayah kandung. Iya, benar. Miris. Nah, itu kemudian saya menemukan hal-hal itu dalam pendampingan saya. Sehingga ini juga menjadi keterpanggilan bagi saya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika mendapatkan baik sebagai korban ya, mendapatkan informasi, dan juga sebagai korban itu harus disampaikan. Daerah ataupun negara ini sudah menyiapkan wadah untuk baik mereka sebagai korban untuk menyampaikan biar tidak menjadi beban sendiri. Iya. Gitu. Baik. Tapi ada nggak sih satu kasus yang menurut Ana sendiri yang mind blowing, yang kayak parah nih? Mungkin dari anak atau perempuan, ada nggak satu kasus yang kayaknya ini paling terparah yang pernah Ana tangani? Tunggu, kita minum dulu Ana. Oh, iya. Biar nggak tegang kita ya. Tegang ya. Iya, tegang banget. Kita balik lagi di Ngopi Bareng dan kita juga masih ngobrol sama Ana. Tadi tuh udah sampai di ini Ana. Kasus yang paling menurut Ana sejauh ini yang Ana tangani selama 5 tahun yang kayaknya aduh parah, yang tidak masuk di logika. Ana sendiri ada nggak? Bagi saya kalau perkara perempuan dan anak itu semuanya hampir tidak bisa dipikirkan. Logika. Iya, semua perkara perempuan dan anak yang saya dampingi itu memang mengagetkan. Ada yang kakek kemudian menyetubuhi cucunya, ada juga ayah tiri kemudian mencabuli anaknya. Ada juga perempuan yang menjadi korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang dianiaya menggunakan senjata tajam sampai luka. Banyak perkara-perkara itu saya dampingi. Jadi bagi saya semua perkara perempuan dan anak yang saya dampingi itu memang perkara masuk logika. Iya. Oke. Nah, seperti yang Ana bilang tadi, sebenarnya kan masalah di perempuan dan anak itu adalah dorang itu kayak takut untuk berbicara. Iya. Nah, kalau Ana sendiri ada metode khusus nggak sih untuk membangun kepercayaan dengan mereka untuk bisa jujur gitu? Karena kan kadang-kadang apalagi kasus KDRT kan, Iya. perempuan itu kan takut mungkin ya, karena takut dengan DP suami mau lebih parah dari itu lagi gitu. Ada metode khusus nggak dari Ana sendiri untuk membangun kepercayaan dengan mereka untuk bisa speak up gitu, untuk jujur? Iya. Kalau dari saya sebelum ke situ, kalau saya menangani perkara-perkara semacam KDRT, perkara perempuan, saya sering mendapatkan intimidasi, begitu, ancaman dari suaminya. Iya benar. Saya sampai mau dikirim SMS, mau diancam, begitu. Saya juga sempat sering mengalami kejadian-kejadian yang saya tidak tahu itu dari siapa, begitu, yang datang ke rumah, teror-teror gitu ya? Teror-teror seperti itu. Saya kalau kemudian mendampingi perkara yang serius seperti itu, yang sudah seserius seperti itu, saya itu metodenya itu melakukan pendekatan secara lebih ke pendekatan kekeluargaan, gitu. Saya yang melakukan asesmen, kunjungan, penjangkauan kepada korban itu. Iya, saya mendatangi korban itu. Saya melakukan asesmen di tempatnya mereka. Saya tidak minta mereka untuk datang ke saya. Karena dalam hal itu keadaan mereka sedang dalam tidak aman. Itu bisa saja, bisa saja diancam oleh suaminya. Bahkan ada yang sempat saya dampingi itu, ini saja bukan perkara KDRT.
perkara-perkara cerai begitu. Tidak sampai bercerai, dia sudah keburu dibunuh oleh suaminya begitu. Itu sempat konsultasi ke saya beberapa minggu sebelum kejadian itu. Sehingganya saya kalau ada perkara perempuan itu saya langsung cepat tangkap karena saya belajar dari perkara itu. Kalau kita lambat untuk merespon ini, ada akibat yang akan timbul. Iya. Gitu. Jangan sampai terlambat, jangan sampai hal seperti itu terjadi ya. Iya. Parah sih benar-benar ya. Tapi kalau Ana sendiri kan tadi bilang sempat kena teror dan lain-lain. Iya. Itu sampai di tahap mana yang paling parah? Kadang saya kalau berkendaraan, orang sering melempari saya dengan air begitu dari dalam mobil. Orang sering mengirim pesan kepada saya, nyawa tukar nyawa begini. Jangan ikut campur rumah tangga saya gitu. Kalau ikut campur nanti saya yang dalam masalah begitu, hati-hati. Padahal kan pada faktanya kita tidak ikut campur begitu. Logikanya kan kita tidak datang, ayo sini saya bantu. Ketika mereka datang berarti mereka butuh bantuan kita. Nah di situ kita melakukan pendampingan, pembelaan. Tapi ada rasa takut juga nggak sih dari anak? Takut ya. Kadang di rumah itu ada yang sering datang foto-foto rumah jam 12 malam gitu. Iya. Ada saja yang terjadi. Ada aja yang terjadi ya. Tapi dari keluarga bagaimana, Ana? Maksudnya kayak ada nggak sih respon keluarga yang kayak sudah Jo, tidak usah lagi yang begini. Karena orang tua kan pasti ada yang kayak gitu kan, ketakutan, apalagi anak perempuan gitu kan. Udahlah, coba cari yang aman-aman aja gitu. Gimana respon dari keluarga? Kalau dari keluarga memang ada rasa cemas ya. Apalagi kalau saya menangani perkara sampai pulang dalam larut malam gitu, itu cemas memang. Namanya orang tua sering telepon gitu, cepat pulang. Cuma namanya kita seorang pengacara sudah disumpah juga kan, sudah disumpah artinya selama kita di jalan yang benar. Betul. Insya Allah dimudahkan semuanya. Tapi kalau dari Ana sendiri ada antisipasi nggak? Maksudnya kayak untuk teror-teror seperti ini? Ada. Kadang saya kalau ada ancaman dari pihak lawan saya juga sering melakukan pendekatan sama mereka. Saya bahkan sering melakukan pertemuan. Saya ajak bertemu. Biar untuk mau meluluhkan, tapi tergantung suasana. Ada juga yang tidak bisa untuk dilakukan. Tapi ada juga yang bisa. Ada. Oke, nanti kita akan lanjut lagi yang ngobrol sama Ana ya. Tetap di Ngopi Bareng. Dan juga masih ngobrol sama Ana gitu tentang teror-teror yang Ana terima. Kira-kira Ana sendiri tuh cara menghadapinya tuh seperti apa? Kalau saya menghadapi teror-teror seperti itu lebih ke mawas diri aja. Saya itu sudah jarang mendampingi perkara dari jam 5 sampai jam 10-an ya. Jadi saya batasi aktivitas saya itu sampai sore jam 5. Setelah itu saya pulang ke rumah. Saya tidak ada lagi aktivitas di luar begitu. Kalau orang mau datang konsultasi ya itu di kantor, di rumah. Saya tidak lagi ada aktivitas di luar dan saya tidak jalan sendiri gitu. Saya ada tim, tidak jalan sendiri. Iya. Karena kan tadi Ana juga sempat cerita kan ada teror-teror yang nyawa ditukar nyawa lah. Itu kan lumayan menakutkan kan. Ya, maksudnya biasanya tuh juga dari pelaku-pelaku gitu kan, dari klien-kliennya Ana sendiri. Nah ternyata aku juga dapat sedikit bocoran, Ana ini ternyata seorang tutor juga. Tutor apa ini? Boleh dijelasin? Iya benar, saya di samping seorang pengacara, saya juga ada kesibukan lain, yaitu sebagai tutor di sekolah non formal, yaitu PKBM Salva Group. Nah, di situ saya dengan teman-teman, ada juga guru-guru lainnya. Itu sekolah non formal, kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang putus sekolah dan setelah mereka menjalani pendidikan di sekolah non formal itu, mereka memperoleh ijazah. Jadi mereka bisa bekerja dengan pekerjaan yang layak dan juga dengan gaji yang sesuai.
Oke, jadi ini bisa digarisbawahi lagi pekerja malam ya? Iya, Eh, ada kualifikasi gitu. hmm, Kalau pekerja malam ada juga yang kami ajar, ada juga yang masyarakat pada umumnya, tapi memang yang mungkin yang lebih uniknya itu yang pekerja malam begitu. tadi, Iya, yang pekerja malam. Saya dengan tim itu, dengan guru tutor lainnya, memberikan pembelajaran kepada perempuan Hmm, yang aktivitasnya itu di dunia malam. Gitu. oke. Di dunia malam kami identifikasi, kami data ternyata ada perempuan yang putus sekolah. Gitu. Saya dan juga tim saya tidak sendiri di situ. Ternyata ada, kami tawarkan mau tidak begitu. Ternyata mereka juga mau untuk melanjutkan pendidikan meskipun itu hanya di non formal, dan ada juga yang atas keterpanggilan mereka sendiri yang menghubungi kita. Oke. Begitu, mau untuk melanjutkan pendidikan, mau bersekolah di sekolah non formal. Nah, jadi kami terima lakukan pembelajaran. Nah, 2 kali kami melakukan pembelajaran di di tempat itu, di kafe itu, begitu. 2 kali kami melakukan pembelajaran di situ. Setelah itu kami merubah proses pembelajaran, yaitu di sekolah non formal. Kami menunggu mereka di sana. Nah, memang awal-awalnya itu kami butuh tenaga, begitu. Banyak hal-hal unik yang kami temui ketika kami akan melakukan pembelajaran, gitu ya. Baik dari segi pakaian, dari cara penyambutan saat Attitude attitude juga ya. ya. Bahkan dari saat penerimaan pembelajaran pun, penerimaan materi itu ada yang gerakan-gerakan yang tidak pada umumnya, gitu. Tapi kami memahami itu, gitu. Berproses juga Berproses. kan. Itu pembelajarannya tentang apa aja itu? Sama kayak pembelajaran pada umumnya. Kalau ini kan ada paket A, paket B, paket C, tergantung kualifikasi pendidikannya mereka itu putusnya sampai di mana. Nah, kalau ada pembelajaran PKN, pendidikan agama Islam, IPA, IPS, begitu. Jadi kami itu ada jadwal ngajarnya. Kalau saya memang ngajarnya PKN. Nah, di samping PKN ada sesi open heart dengan mereka. Ini mereka curhat, konsultasi hukum gratis namanya, begitu. Jadi mereka bisa setelah pembelajarannya, habis itu lanjut dengan mau curhat, boleh, begitu. Tapi kalau Ana sendiri, tantangan yang Ana rasakan menghadapi mereka itu seperti apa sih? Kalau dari saya, pertama itu dari perilaku. Tentunya saya menemukan perilaku-perilaku yang tidak berbeda dari yang lainnya. Kadang saya pernah saat datang mereka dalam keadaan menggunakan pakaian yang agak terbuka, begitu. Bahkan ada yang merokok, begitu. Kalau kita datang ke sana, tapi kami memahami hal-hal itu. Ketantangannya itu lebih ke kalau pembelajarannya sore ada yang nggak datang, bolos ya? Bolos. Kalau ditanya kenapa, lagi ada job gitu. Kita memahami hal-hal itu gitu. Jadi disesuaikan gitu ya. Tapi katanya alhamdulillah sekarang sudah deh. Alhamdulillah sudah. Yang masuk pada sekolah non formal kami itu, yang kami ajak itu sudah menerima ijazah. Alhamdulillah mereka sudah menerima ijazah. Itu berapa lama itu sampai dorong dapat ijazah? Ada yang paket C, yang sudah selesai paket C, enggak lama. Kan dia tidak lagi melewati paket A, paket B, ya dia langsung paket C kan. Ada yang 1 tahunan dia sudah menerima ijazahnya. Iya, tergantung gimana ya? Tergantung sekolahnya itu berhentinya di mana gitu. Kalau dia paket A, maka dia harus melanjut lagi ke paket B. Paket B, paket C. Iya. Betul. Nah, ini yang jadi penasaran aku juga sebenarnya, Ana ini kan masih sangat muda ya, belum menikah juga. Terus sekarang tugasnya itu mendampingi para perempuan dan juga anak untuk mendapatkan keadilan. Nah, Ana sendiri pernah nggak sih dapat pandangan-pandangan kayak orang meng-underestimate, kayak apa sih masih muda ngapain gitu, belum kawin lah, bak-bak urus begini. Ada nggak pandangan-pandangan seperti itu yang Ana dapatkan? Iya, banyak saya sering menerima kata-kata itu. Bahkan yang lebih sering saya temui itu, saya dengar itu, belum menikah tapi sudah urus perkara cerai. Nah, belum ada pengalaman berumah tangga, bagaimana mau konsultasi tentang rumah tangga. Saya sering menjawab bahwa apakah untuk membela kasus pencurian misalkan, kita harus mencuri dulu.
masuk akal. Enggak, Iya, iya. kita kan nggak bela perbuatannya misalkan. Nah, kalau kemudian orang mau bercerai ini, kita nggak harus menikah dulu, misalkan, atau kemudian kita bercerai, baru kita bisa mendampingi perkara cerai. Konsepnya kan nggak demikian. Iya, Itu betul. sering saya dampingi itu. Kemudian ini masih mudah, pengalaman masih sedikit gitu. Ada juga saya sering terima kata-kata itu. Iya, tapi kalau dari klien nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah selama ini. Ya biasa kan orang sombatanya so pernah kawin, ibu tidak dapat rasa ini karena ibu kan belum pernah nikah. Misalkan gitu kan kalau dari kliennya. Iya. Ada juga klien yang kalau mau konsultasi diawali dengan kalimat itu. Ibu Ana so nikah gitu. Sering diawali dengan kata itu. Ada itu Pertanyaan demikian. seperti itu ya. Nah, kalau Ana sendiri mungkin ya yang bisa disampaikan untuk teman ngopi. Kira-kira apa hal yang dorang lakukan pertama ketika dorang mendapatkan, ini perempuan-perempuan mendapatkan KDRT atau mungkin pelecehan? Hal pertama yang harus dorang lakukan biar mungkin tidak sampai separah itulah gitu. Ada nggak? Ada. Kalau khusus kita ya bisa ya kalau untuk anak gitu. Anak ini kan ada kategori baik anak sebagai korban dan ada juga sebagai pelaku begitu. Ketika menemui perkara ataupun baik sebagai korban ataupun pelaku, jangan takut untuk menyampaikan, sampaikan apa yang dialami. Kalau malu dan takut untuk menyampaikan atau melaporkan, maka cari orang terdekat, orang tua, untuk curhat masalah itu. Biar baik perempuan ataupun anak itu bisa memperoleh keadilan. Oke, intinya cari orang terdekat, cari bantuan ya, bantuan terdekat ya, gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan kita juga udah ngobrol ya, justru banyak korban-korban pelecehan anak-anak itu tuh justru dari orang-orang terdekat, kayak ayahnya, om atau mungkin tetangganya gitu. Kira-kira ada tidak sih kayak sinyal-sinyal yang terang bisa lihat kayaknya dia ini mau melakukan hal-hal yang jahat gitu ke anak? Ada nggak sinyal-sinyal seperti itu? Maksudnya ini untuk mengantisipasi juga para orang tua di luar sana ya, jangan sampai hal ini kejadian ke anaknya. Ada tidak? Ada. Yang pengalaman saya ya, gitu. Kadang kenapa anak itu menjadi korban? Pertama, ini yang saya dampingi, saya tidak tahu kalau yang lainnya bagaimana, ini pengalaman saya. Saya pernah asesmen, saya pernah bertanya kenapa kemudian ini bisa terjadi. Pertama, anak itu tidak ada pengawasan penuh dari orang tua. Contoh, anak sering dititipkan, titip jaga ke orang lain. Ditinggal ya? Iya, dititip jaga ke orang lain, kemudian menaruh kepercayaan penuh kepada orang lain untuk merawat anak ini dengan tidak memberikan edukasi kepada anak. Contoh dari segi berpakaian, begitu. Kemudian dari segi dengan orang-orang, begitu. Itu kita harus edukasi kepada anak-anak bahwa tidak bisa ya nak untuk misalkan mau terlalu dekat gitu dengan ya, orang lain atau tidak mau berpangku dengan orang lain. Kemudian harus dijelaskan kepada anak-anak bahwa ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa disentuh. Iya, itu harus diedukasi kepada anak-anak. Ini yang nggak bisa disentuh ya nak, ini nggak bisa disentuh ya nak. Biar itu tertanam kepada anak-anak. Begitu. Jadi pembelajaran untuk mereka. Iya. Oke. Nah, terakhir nih Anat, harapannya. Harapan saya buat seluruh masyarakat, khususnya buat perempuan dan anak, jika menjadi korban, itu jangan takut untuk melaporkan, untuk menyampaikan, biar bisa memperoleh keadilan. Itu dia, jangan takut untuk speak up. Terima kasih banyak Ana sudah mau diundang di Ngopi Bareng, sukses terus dan semoga bisa banyak mengedukasi masyarakat yang lagi nonton Ngopi Bareng untuk hari ini. Insyaallah. So, Nisa pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.